Oke, terima kasih untuk kehadirannya teman-teman dari kelompok atau tim Samcantek ya. Dengan anggota tim di sini ada Nathan, Kevin, kemudian Bima dan juga Wilson ya. Oke, sebelum kita mulai saya akan infokan beberapa sedikit informasi ya terkait dengan teknis ataupun SOP dari ujian praktiknya ya. Jadi teman-teman nanti akan saya kasih waktu maksimal 20 menit ya untuk mempresentasikan, memaparkan dan juga menjelaskan ya Google Slide ya sampai dengan ke demonstrasi prototipe yang teman-teman telah siapkan ya. Nanti untuk urutannya sendiri, teman-teman mulai dari Google Slide atau presentasi. Nanti saat presentasi seperti biasa aja, pembukaan dulu, kemudian pengenalan kelompok, pengenalan ide, baru ke pemaparan materinya ya. Setelah selesai pemaparan materi presentasi tadi, teman-teman langsung lanjutkan saja ke prototipenya ya di platform Figma ya. Dilanjutkan ke sana. Kemudian di demonstrasi aplikasinya itu kalian jelaskan ya setiap halamannya, kemudian fitur ya, dan juga penggunaan dari aplikasi yang kalian buat di Figma tersebut ya. Seperti itu. Nanti setelah demonstrasi selesai, teman-teman simpulkan dulu ya salah satu anggota timnya atau siapa saja silakan menyampaikan kesimpulan terkait ide ataupun demonstrasi prototipenya ya seperti itu. Selesai kesimpulan baru kita masuk ke tanya jawab, masukan ataupun koreksi jika ada yang dari saya seperti itu. Lalu untuk aturan presentasinya juga untuk teman-teman yang kebagian memaparkan materi atau menjelaskan materi, tolong untuk kameranya diaktifkan ya selama sedang menjelaskan atau sedang memaparkan bagiannya masing-masing. Seperti itu ya. Dan sebagai bentuk dokumentasi ya, dari awal sampai nanti kita selesai presentasi, ini akan saya rekam dalam bentuk video ya. Jadi ayo teman-teman bisa tonton kembali rekamannya atau nanti teman-teman bisa menonton rekaman dari kelompok-kelompok yang lain sebagai bahan referensi juga ya. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan terlebih dahulu sebelum kita mulai? Saya mau nanya, Boleh, silakan. kalau yang kesimpulan itu maksudnya kesimpulan yang gimana? Kesimpulan yang ada di proposal saja kalian sampaikan di sini. Oh, gitu Pak. Atau kalau misalnya punya kesimpulan lain terkait dengan pemaparan ataupun aplikasinya boleh disampaikan juga. Seperti itu. Oke, Pak. Selain, oke sama-sama. Selain Nathan, boleh dari Kevin, Bima, atau Wilson jika ada yang mau disampaikan atau ditanyakan terlebih dahulu. Belum ada, Pak. Belum Nggak ada. ada. Oke, kalau belum ada, eh, waktu dan ruang virtualnya saya serahkan pada kalian ya. Silakan untuk mempresentasikan hasil risetnya 3 minggu kemarin ya. Waktunya 20 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Ya, halo, selamat pagi, Pak Amos. Pada kesempatan hari ini, saya bersama rekan-rekan saya, yaitu dari Samcantek, akan mempresentasikan tentang produk kami atau prototipe aplikasi kami, yaitu adalah Knows the Foods. Ya, next. Nah, sebelum kita masuk ke presentasinya, kita perkenalkan diri dulu. Yang pertama ada saya, Bima, lalu ada Kevin, Nathanael, dan Wilson. Nah, sekarang udah mulai masuk nih ke bagian-bagian luarnya dari Knows the Food. Nah, kita tuh sering punya makanan kan pasti di rumah, mau mentah mau jadi. Nah,
Kalau yang masih mentah ini kita bingung mau dibuat apa gitu kalau seharian, apalagi lagi corona gini. Nah, kita tuh Knows the Foods ini adalah nama aplikasi prototipe pertama yang kita buat dan kita temukan karena kita tuh sebagai anak muda ingin mengubah gaya hidup manusia zaman sekarang, apalagi yang ada di rumah sekarang, di rumah saja gitu. Karena COVID-19, nah ingin merubah gaya hidupnya jauh lebih sehat gitu. Kalau misalkan anak zaman sekarang tuh bingung mau ngapain, jadi makannya asal gitu. Nah, kita tuh ingin membantu supaya hidupnya lebih sehat dan badannya juga, imun tubuhnya juga lebih kuat untuk menghadapi virus saat ini. Nah, sesuai dengan namanya, aplikasi ini juga membantu para usernya untuk dapat mendeteksi bahan makanan seperti wortel dan lain sebagainya, dan mengenali kepada kita menu apa saja yang dapat kita buat dengan bahan makanan yang ada tentunya yang ada di rumah. Nah, sehingga membuat efektivitas dalam ya pokoknya lebih efektif lah. Nah, oh bentar, belum nyalain kamera. Oh ya siap. Nah, terus di kita juga banyak orang yang awal mula kenapa kita ingin membuat aplikasi ini tuh karena kita tuh menyadari bahwa banyak orang tuh meninggal diakibatkan oleh penerapan gaya hidup yang tidak sehat, dan kita tuh ingin membantu orang-orang ini atau orang-orang yang memakai aplikasi ini untuk mengetahui mana makanan-makanan yang dapat bermanfaat bagi tubuh, dan misalnya jika kita memakan makanan ini, apakah manfaat dari makanan itu. Bila kita memakan misalnya contoh bayam, apa itu vitamin dari yang ada di dalam bayam, apa itu manfaat-manfaat yang dapat berguna bagi tubuh kita. Terus di sini juga kita menyadari bahwa mungkin ibu-ibu rumah tangga tuh terkadang suka tidak dapat ide atau tidak tahu ingin apa yang untuk dimasak bagi keluarganya, karena pasti ibu-ibu rumah tangga kan ingin memasak dan memberikan yang terbaik bagi keluarganya tentunya. Dan mereka tuh ibu-ibu rumah tangga tuh terkadang juga takut bila mungkin membeli makanan dari luar, gizinya bagaimana. Kalau misalnya ingin masak sendiri di rumah, takut gizinya kurang. Jadi dengan aplikasi ini kita tuh ingin membantu para ibu rumah tangga untuk mengetahui apa yang akan mereka masak, dan tidak, intinya mah untuk tidak takut lah begitu. Slide selanjutnya tolong, terima kasih. Nah, ini adalah goal dari Samcantek, yaitu kesatu yang tadi sudah saya ucapkan, yaitu kita tuh berharap untuk aplikasi ini dapat berguna bagi semua orang yang memakainya, baik itu ibu rumah tangga, baik itu mungkin orang lain yang selain ibu rumah tangga, mungkin seperti anak-anak atau remaja-remaja yang ingin bereksperimen memasak. Kita tuh berharap dapat ya begitulah, at least membantu. Lalu kita tuh ingin aplikasi ini dapat memberikan ide kepada para penggunanya. Mungkin bila mereka mempunyai kentang atau apa, mereka tuh dapat tahu kayak kentang ternyata dapat dibuat untuk ini, dapat dibuat untuk itu. Terus kita juga ingin aplikasi ini untuk memicu ke untuk keinginan orang atau ke interest orang untuk memasak. Mungkin mereka akan tertarik kayak, wah ternyata memasak itu rame. Wah ternyata makanan-makanan bisa dibuat seperti begini, dapat dibuat seperti begitu. Mereka tuh menjadi tertarik untuk memasak. Nah, terus selanjutnya lagi kita ingin para penggunanya itu untuk menambahkan, untuk dapat aplikasi ini untuk dapat menambahkan wawasan dan memberikan ilmu bagi para penggunanya. Dan ya begitu. Selanjutnya. Nah, terus ini kita customer target itu untuk kebanyakan anak-anak umur
orang-orang umur 25 hingga 35 dan juga 35 hingga 45 karena estimasi dari kita itu ibu-ibu rumah tangga atau mungkin remaja-remaja yang sudah mulai memiliki ketertarikan dalam memasak itu dalam sekitaran umur segitu. Dan pada umur 45 dan 55 itu kita emang mungkin bagi orang yang masih tertarik untuk memasak di umur segitu dapat tertarik, tapi menurut kita sepertinya sudah sedikit kurang mungkin dalam umur-umur yang seperti begitu. Lalu tujuannya itu untuk tadi yang sudah disebutkan berkali-kali oleh saya itu untuk ibu rumah tangga dan juga untuk anak-anak muda dan yang terutamanya memiliki hobi dalam memasak dan memiliki ketertarikan dan ingin mencoba. Selanjutnya di sini ada analisa masalah kita sebelum membuat aplikasi Know the Foods. Yang pertama yaitu ada fast food. Mengapa fast food? Karena di zaman sekarang semakin banyak makanan-makanan fast food yang kurang sehat maupun hanya mengutamakan keenakan tetapi belum mencukupi gizi bagi tubuh kita. Lalu ada healthy living atau gaya hidup sehat seperti masalah yang pertama yaitu fast food. Kita memiliki masalah gaya hidup sehat, yaitu banyak sekali orang yang masih mengabaikan apa itu hidup sehat. Sehingga dalam aplikasi ini kita ingin memberikan solusi bagaimana atau kita mengajak orang banyak agar dapat menjalani hidup sehat dan mengurangi apa itu fast food. Dan yang terakhir untuk informasi seperti memiliki bahan-bahan makanan dan ingin mengetahui kandungan gizi maupun resep-resep yang ada dan juga mengetahui berapa sih kandungan gizi yang dihasilkan oleh masakan tersebut sehingga kita bisa memperkirakan berapa gizi yang cukup untuk tubuh kita. Lalu solusinya di sini ada 2. Aplikasi ini akan mempermudah semua orang untuk mencoba memasak dan bereksperimen dengan menu-menu baru, terutama menu-menu gaya hidup sehat, dan juga keefektifan dan kecepatan dari aplikasi ini akan sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Dan solusi yang terakhir, aplikasi ini juga menyediakan balasan-balasan atau ulasan-ulasan dari user-user yang pernah mencoba resep tersebut dan user-user bisa menambahkan resep yang dibuatnya sendiri atau istilahnya yang sudah mereview atau mencoba resep dari aplikasi kita. Nah, ini selanjutnya ada flowchart dari Know the Foods aplikasi ini. Yang pertama, fitur di aplikasi ini terdiri dari 3 fitur. Yang pertama itu ada food shop, yang dia kita juga ngejual makanan sendiri. Basisnya itu kita ngambil dari aplikasi-aplikasi yang jualan makanan di lain. Kita kayak misalnya kita menggunakan API dari aplikasi tersebut. Terus yang kedua ada resep makanan. Resep makanan ini kita bisa cari tahu resep makanan apa aja yang ada di sini dan masih banyak variasi dari resep makanan di sini.
Terus ada scanner food. Di scanner food ini kita bagi dua, ada scanner food untuk makanan, ada juga untuk bahan makanan. Jadi untuk yang makanan kita bisa tahu dari namanya apa aja, bahan-bahannya apa aja, terus cara membuatnya gimana. Kalau dari bahan-bahannya sendiri, kita bisa tahu makanan apa aja yang bisa dibuat dari bahan-bahan itu sendiri. Terus user yang bisa memakai ini ada dari chef, terus pengguna yang hobi masak, ibu rumah tangga, lalu pemilik restoran. Di kita juga ada payment sendiri kayak uh, contohnya kayak GoPay gitu. Nah, namanya InviPay. InviPay ini bisa nyambung ke GoPay, ke ShopeePay, OVO, transfer, uh, dan juga Dana. Terus benefit dari ngegunain aplikasi ini itu bisa menemukan resep atau makanan hanya dengan scan gambar atau scan foto dari makanan tersebut. Terus juga bisa drive thru makanan. Masih banyak lagi pilihan resep makanan dari berbagai tempat atau dunia. Dapat mengetahui kalori dari sebuah makanan atau informasi dari kandungan dari makanan tersebut. Terus resepnya banyak dari chef-chef ternama di Indonesia maupun mancanegara. Lu bisa membeli makanan atau bahan-bahan untuk membuat makanan tersebut dari aplikasi ini. Nah, ini contoh dari mockup dari si aplikasinya. Mockup yang ini. Nah, ini analisis dari aplikasi ini yang keuntungannya itu dapat mencari makanan hanya dengan foto saja, bisa mengetahui resep sekaligus dapat membeli makanan langsung. Jadi kalau misalnya kita udah tahu resep, tapi kita malas misalnya, jadi kita bisa langsung membelinya. Terus memiliki sistem pembayaran sendiri, jadi untuk membayar kita misalnya lagi nggak ada cash tapi ada di GoPay atau dimanapun, jadi bisa pakai ini juga. Tapi weaknessnya sistemnya aplikasi belum kurang 100%. Kalau kita lihat dari scanner food ini, tiap makanan itu punya penyajian sendiri-sendiri. Jadi kemungkinan akuratnya masih sedikit, masih kurang, nggak nyampe 100%. Terus sistem pembayaran belum support pembayaran untuk m-banking juga. Beberapa resep mancanegara belum sepenuhnya tersedia karena kita melihat juga bahan-bahan dari Indonesia yang bisa memasak untuk makanan mancanegara tersebut. Jadi ada cara menggunakan aplikasinya. Yang pertama itu kita ini untuk scan makanan yang ingin. Misalnya kita membeli makanan tapi nggak tahu namanya, kita bisa scan aja pakai aplikasi ini. Terus siapkan aplikasi tersebutnya. Pilih bagian scan dan arahkan kamera ke makanan yang di scan. Nanti hasil scan ini kita akan memunculkan beberapa subjek dari nama makanan tersebut. Selanjutnya kita akan mempresentasikan tentang prototipe dari aplikasi ini. Untuk tiga page pertama itu merupakan onboarding. Jadi kayak pengenalan dari aplikasi ini, kayak mungkin fitur-fiturnya apa aja yang ada di sini. Jadi menjelaskan awal. Dan di sini ada dua pilihan, sign in sama sign up. Tapi sign up-nya nggak dibikin karena menurut saya sama aja kan fungsinya. Jadi untuk contoh saja. Jadi ini login-nya. Kita menggunakan nomor telepon karena untuk lebih memudahkan juga verifikasinya. Tapi ada juga di sign in-nya sama sign up bisa menggunakan sosial media. Ini di screen. Nah, ini tampilan awal home dari
aplikasi ini. Jadi event food itu misalnya kita ada acara kemarin, misalnya ada Chinese New Year, ada makanan-makanan tersendiri dari event tersebut. Nah, jadi kita merekomendasiin makanan-makanan yang sesuai dengan eventnya sendiri. Terus ke yang cardnya dulu lagi. Nah, di sini ada informasi dari makanan tersebut sendiri. Jadi di sini ada food information. Information ini mengenai dari segi masaknya. Terus bisa juga nanti kita sebutkan dari segi kalorinya berapa, lalu kandungan-kandungannya ada apa aja, sama lama. About-nya itu pengertian dari si makanan tersebut. Nah, kalau ini bahan-bahan yang diperlukan untuk memasak. Jadi kita juga nyediain checklist dari sebelum memasak, supaya pas masak itu tidak ribet lagi nyari bahannya. Di next. Nah, ini terus bahan-bahan apa aja, alat-alat apa aja yang diperlukan untuk memasak ini. Jadi kita juga ngelihat dulu peralatan di rumah kita tuh bisa masak ini atau enggak, atau nggak ada bahan nggak ada alat yang nggak ada di rumah. Satu. Nah, kita ngasih dua metode. Yang satu ada video tutorial, yang satu ada tutorial. Yang video dua. Nah, video ini sebenarnya di atasnya itu video tutorialnya. Terus di bawahnya ada ratingnya ada berapa, terus orang yang udah pernah mencoba ini ada berapa orang. Lalu di situ ada chart, logo chart itu buat, jadi kita kalau misalnya udah tahu tapi malas masak, ya kita langsung bisa beli di situ. Bisa dipencet di situ. Nah, jadi kita bisa langsung pesan sendiri itu. Di breakdown. Nah, baik lagi. Terus ada di bawahnya belum. Nah, ada ini yang scan, yang food scan yang ini pertama ingredient scan atau bahan-bahan yang kita punya di rumah. Terus nah ini kita nge-scan. Jadi scan ini dia nge-scan apa, multi object scan. Jadi kalau misalnya di kamera ada banyak, berarti kita nge-scannya banyak objek yang ada di kamera tersebut. Ini loading screen saat scan-nya. Nah, ini kita suggest dulu ada apa aja yang di screen tadi kita nge-scan. Jadi kita bisa pilih mau pilih semua atau enggak, tapi minimal pilihnya 2 bahan. Nah, ini yang tadi kita udah pilih bahan-bahannya apa aja, kita bisa bikin makanannya apa aja, jadi kita kasih rekomendasi. Nah, kalau food scan kita nge-scan-nya dari makanan itu yang udah jadi, makanan itu, jadi kita kita proses scan. Nah, ini langsung food suggest, jadi kita langsung rekomendasiin resep-resep makanan dari yang kita udah scan tadi. Nah, langsung ke sini. Jadi ntar kita langsung ke sini, langsung dikasih informasi dari makanan tersebut. Terus sama kayak tadi ada buat langsung masaknya apa aja. Ke restoran. Nah, ini buat food shopnya sendiri. Jadi kita kayak ngebedain dari tab bar, bottom navigation bar juga dibedain. Jadi untuk membedakan kalau kita lagi di bagian home yang tadi sama yang buat di food shop. Ke kartu dulu aja. Nah, ini InVPay. Jadi kita yang tadi kita punya sendiri
Jadi dia bisa nyambungin ke GoPay, OVO kayak gitu. Jadi lebih gampang untuk tapi ini juga bisa. Jadi kita punya kayak payment sendiri. Jadi saldonya bisa dari GoPay-nya sendiri. Baik, baik aja. Ke yang sebelah home. Nah, ini kalau misalnya kita mau nambahin resep sendiri, jadi kita nambahin cycle food-nya ada, terus di slide ke kanan. Nah, ini yang udah kita bikin apa aja di resep-resep yang udah bikin, yang kita bikin. Nah, kalau misalnya kita pencet di card yang dari kita tadi makanan udah bikin, kita bakal nampilin. Jadi kalau misalnya mau edit, kita bisa edit di sini. Jadi lebih gampang. Uh, paling segitu aja aplikasinya. Yang presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Terima kasih kelompok Samcantek ya, anggotanya Nathan, Wilson, Bima, dan Kevin. Ditarik kesimpulan dulu deh sebelum saya koreksi atau apa. Di sana ditarik kesimpulan dulu aja. Jadi kesimpulan dari aplikasi kami itu, aplikasi kami dapat membuat aplikasi sistem makan makanan ini, bahwa aplikasi ini dapat membantu banyak orang, terutama ibu rumah tangga dan orang yang mau mempelajari tentang memasak. Selain itu juga memberikan informasi mengenai makanan yang kita makan sehari-hari. Tapi aplikasi ini juga membantu para pejuang diet karena kita memiliki kalori indikator. Jadi kita bisa tahu kayak porsi kalori kita. Biasanya orang diet kan nyarinya kalorinya berapa per hari. Nah, itu juga dapat menurunkan angka obesitas di Indonesia, bahkan dunia. Aplikasi yang kami buat ini pun dapat membantu meningkatkan keinginan orang untuk berubah gaya hidupnya menjadi gaya hidupnya lebih sehat. Karena hidup sehat merupakan hal yang penting saat ini. Dan juga kami berharap bisa terus mengembangkan aplikasi yang kami bentuk agar menerapkan gaya hidup sehat di dunia semakin meluas dan menjadikan manusia semakin sehat. Kalau sekarang mungkin dapat menerapkan si aplikasi ini menjadi aplikasi yang sesungguhnya. Begitu. Mantap, Pak. Gimana ya? Kalau lihat presentasi kalian nih, mulai dari PowerPoint ini benar-benar PowerPoint. Jadi kalian hanya menampilkan poin-poin saja. Biasanya kalian berimprovisasi dengan materi yang telah kalian kuasai. Ya. Ini baru presentasi namanya, bagus ya. Tetap dipertahankan ya cara seperti karena nanti kedepannya akan sangat berguna ketika kalian masuk ke universitas ataupun dunia kerja ya. Secara presentasi kan udah oke banget ya, di per slide-nya kalian hanya menampilkan poin-poin yang akan dijelaskan, tapi untuk penjelasannya sendiri atau pemaparannya kalian memaparkan sesuai dengan improvisasi dari materi yang telah kalian kuasai. Itu bagus ya, silahkan dipertahankan cara seperti ini. Kemudian dari segi prototipe sendiri, demo aplikasinya sendiri ya, kalau saya lihat dari presentasinya, proposal sampai ke demo aplikasinya
kalau misalnya saya jelaskan speechless ya, karena saya nih kalian idenya bagus banget ya, ide bagus, konsepnya bagus, kemudian desainnya nggak asal-asalan ya, ini bagus banget saya rasa. Desain, kemudian alur, lalu tampilan ya, interaksinya pun kalian ini bikin bener-bener kayak aplikasi bener, kasih lihat keren banget. Jadi kalau dari saya sih koreksi nggak ada ya, karena ini kelompok terakhir yang tampil tapi hasilnya wah gitu ya, speechless lah kalau kata Aladin ya. Speechless lagunya. Kalau dari saya sih nggak ada, teman-teman yang koreksi segala macam karena udah bagus banget hasil kerja kalian ya, presentasi, proposal, kemudian si demonstrasi prototipe. Saya paling suka tadi demonstrasi prototipenya, keren banget. Mulai dari fiturnya ya, fitur nge-scan makanan pilihnya pilih resep atau pilih si objek makanannya tuh atau bahan makanannya, kemudian ngordernya, kemudian metode pembayaran, berbagi resepnya tadi itu, itu mah udah bener. Ini kalau benar-benar ada aplikasinya bakal banyak dipakai sama restoran, koki-koki sama ibu rumah tangga. Pasti bakal yang bakal ya, minat lah, banyak banget yang bakal minat ya. Keren banget teman-teman terkait ide sama aplikasi ini. Kalau bisa dilanjutkan, jangan berhenti di sini untuk ide ini ya, karena ini salah satu peluang bagus ya di zaman sekarang yang bisa kalian kembangkan buat opportunity kalian, nggak hanya di dunia usaha tapi opportunity buat portofolio kalian juga ya ke depannya. Ini bagus banget, silahkan dikembangkan ya. Jadi kalau dari saya itu aja sih teman-teman, silahkan jika ada mau tambahan. Saya speechless ya lihat ini hasil presentasi kalian nih, demonstrasi aplikasi sama ini speechless ya. Silahkan disampaikan sih kalau ada lah, monggo. Nggak ada kayaknya, Pak. Nggak ada. Ini kalau dinilai bisa A+ ini kalian. Kalau dinilai A+ ini. Ide aplikasinya ide Nathan. Terima kasih Nathan. Keren Makasih, bisa. Nathan. Mantap. Berapa jempol ya? 4 lah semua nih, saya kasih jempol saya sama yang kaki. Oke, mantap sekali. Oke, untuk dokumentasi terakhir kita foto dulu teman-teman. Silakan ditampilkan showcase-nya. Boleh yang PowerPoint atau dari Figma-nya boleh, silakan. Boleh dipilih di ini aja, Vin, apa si slide yang showcase-nya? Yang mockup. Yang mockup ya, yang showcase-nya. Ya, mantap. Oke, silakan rambutnya, merapikan rambut, kemudian mengatur posisi, gerakan, gaya itu bagaimana, mau gini, silakan ya. Kalau udah siap, nanti saya hitung mundur ya. Oke. Jangan lupa senyum ya, masih pagi. Ini masih dunia tipu-tipu ya, belum dunia nyata. Silakan senyum dulu, masih bisa senyum ya. Oke, sudah siap? Kalau sudah siap, saya hitung mundur ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, sip. Mantap teman-teman ya dari kelompok Samcantek. Penutup yang luar biasa untuk ujian praktik di kelas 12 IPA 3 ini ya. Terima kasih ya teman-teman dari Samcantek ya, ada Nathan, ada Wilson, ada Bima sama Kevin untuk kerja kerasnya selama 3 minggu kemarin. Semoga apa yang kalian tampilkan hari ini, apa yang kalian lakukan hari ini, dan apa yang kalian kerjakan di hari-hari sebelumnya itu bisa bermanfaat buat kehidupan kalian ke depannya ya. Baik itu ketika kalian masuk di universitas atau dunia perkuliahan atau dunia kerja juga ya. Seperti semoga bermanfaat, dan pesan saya, idenya jangan berhenti sampai di sini ya teman-teman, silahkan kembangkan lagi karena jalan kalian masih panjang, nggak hanya putus di SMA saja, tapi masih banyak peluang yang bisa kalian raih setelah kalian menyelesaikan ujian praktik ini ya. Karena segala sesuatu yang sekarang viral dunia bukan karena mereka punya modal, tapi karena mereka punya ide ya. Seperti jadi
pesan dari saya, semangat terus ya, lanjutkan, jangan berhenti di sini, kembangkan terus ide kalian karena ide yang kalian hari ini tampilkan itu adalah ide yang benar-benar akan menjadi opportunity atau peluang ke depannya ya. Terima kasih teman-teman dari Sam Cantek ya, dan Nathan, Yosan, Bima dan Kevin. Kita bertemu di lain kesempatan yang mohon maaf bila ada salah kata atau ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih untuk penampilan yang sangat baik ya, yang sangat maksimal. Kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima Mari. kasih banyak, Pak. Ayo, terima kasih. Makasih Pak. Ayo, terima kasih Yosan. Mari. Ya.